Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang kegiatan coaching supervisi akademik. Saya memperkenalkan diri, saya Sutrisna dari SDN Negeri 2 Tanjung, Kota Tasikmalaya, dan rekan saya Ari Pramanakim dari SMP Negeri 8 Tasikmalaya. Dan rekan saya sebelah kiri, saya Arif dari SDN Panyingkiran Kota Tasikmalaya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah luar biasa. Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah untuk hari ini sehat. Sesuai kesepakatan kemarin Pak Arif, kita hari ini akan mengadakan kegiatan coaching dan saya berposisi sebagai observer. Nah, sebelum kegiatan coaching itu saya ingin dulu mendapatkan kesepakatan dulu tentang rubrik penilaian yang akan kita ambil. Ya, betul Pak. Nah, sekaligus saya juga ingin menjelaskan rubrik penilaian yang akan kita coba kesepakati itu. Yang pertama yaitu saya akan melihat bagaimana alur Tirta dalam percakapan Bapak, kegiatan coaching Bapak sesuai atau belum. Ya. Yang kedua, bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin yang ketiga, saya juga akan menilai coachingnya. Apakah coachingnya itu sesuai nggak menanggapi pertanyaan yang dari Bapak. Nah, itu Pak. Kemudian mungkin sebagai gambaran untuk mengingatkan saja bahwa prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan Pak. Betul. Yang kedua adalah proses kreatif.
Yang ketiga, prinsip coaching adalah memberdayakan potensi. Nah, untuk itu nanti juga itu menjadi indikator penilaiannya. Iya, betul, Pak. Nah, baik Pak. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya pada Bapak. Sekarang Bapak mau fokus pada kompetensi yang mana kegiatan coaching ini yang akan diobservasi, Pak? Nah, untuk sementara Pak ya, jadi saya akan mengambil 3 kompetensi aja Pak ya. Oh ya, Yang pertama mungkin kehadiran penuh, ya, yang kedua tentang mendengarkan aktif, mendengarkan aktif ya Pak. betul. Ya. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, Jadi 3 kompetensi itu yang ingin 3 saya kompetensi. ajukan kepada. Apa ada yang spesifik, misalkan yang lebih terfokus kemana Pak? Ya, yang lebih terfokusnya, jadi saya mengambil tentang mendengarkan aktif dan ini Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik. Kemudian indikator pencapaian dari kegiatan coachingnya apa Pak? Nah, jadi dengan mendengarkan aktif Ya, betul. Jadi, saya mendengarkan dengan pemaparan dari coach Pak ya, sehingga coach itu bisa mengambil Pak ya, mengambil atau memberikan ide-idenya, Ya. mengeluhkan idenya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi itu Pak. Oh, jadi mencari ide-ide Ya, kreatif idenya yang kreatif, dari betul sekali, coach Ya. untuk mencari solusi-solusinya Pak, Ya, betul, seperti Pak. itu untuk menyelesaikan masalahnya. Masalahnya. Ya, masalah sendiri. Baik Pak, saya ucapkan selamat melaksanakan coaching. Nanti kita ngobrol lagi. Saya untuk menyampaikan hasil observasinya. Terima kasih Pak. Oke, waktunya. terima kasih Pak. Ya, silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. silakan duduk, ya. Ini kita janjian kemarin Pak Yarip ya? Iya. Ya, alhamdulillah kita ada waktu sekarang Pak. Oke, Kita waktu baik. 15 menit aja Pak ya. Tidak lama-lama, Boleh ya Pak. Sebenarnya ada akar permasalahan apa sih Pak Arif yang ingin disampaikan itu? Gini loh Pak, memang di sekolah kita itu terkait dengan adanya IKM, Ya. implementasi kurikulum merdeka, emang banyak sekali lah masalah di IKM tersebut gitu Ya. Pak ya. Jadi akar masalahnya tentang pembelajaran tentang IKM Pak ya? Iya, Oh, tentang iya. implementasi kurikulum merdeka. Nah, saya itu pada saat sekarang ini, khususnya di kelas 7, Ya, kan banyak sekali permasalahannya. Contoh halnya misalkan dalam penerapannya nih di IKM, di implementasi kurikulum merdeka, utamanya pembelajaran diferensiasi, ya betul Pak. dan juga ada kompetensi sosial emosional. Oh, nah, iya, yang betul. saya terapkan itu terkait dengan sosial emosionalnya Ya. lah, baik itu di RPP ataupun di pelaksanaannya. Nah, itu merupakan kendala yang menjadi kendala ya. di kalangan guru-guru dan juga apalagi di siswa gitu Oh, kan, gitu, belum Pak, ya. sepenuhnya diterapkan gitu Pak, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, khususnya di bagian kompetensi sosial emosionalnya. Sosial emosional, Nah, Pak, ya. itu. Bagus sekali Pak ya. Nah, lalu yang dilakukan Bapak selama ini untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa Pak? Nah, selama ini yang saya lakukan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang lebih ke arah kompetensi sosial emosionalnya, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Bagus sekali, ya. Ada beberapa orang mungkinlah di sana yang masih muda-muda, Ya, betul, yang siap diajak berdiskusi. Saya berdiskusi dengan mereka terkait dengan hal itu. Nah, mereka welcome, ya. orang-orangnya enak lah gitu, diajak ngobrol, diajak diskusi. Pas kita bareng-bareng melihat RPP, perencanaan, pelaksanaannya, saya melihat mereka, oh ternyata sudah agak mampu nih, Oh, mereka iya, bisa bagus menerapkan sekali, Pak. Generasi muda Pak. di RPP-nya, berikut di pelaksanaannya. Nah, itu Pak. Nah, itu dampak dari hasil yang sudah Bapak lakukan itu Pak, mungkin ada dampak dari guru buat siswa apa mungkin seperti itu? Nah, memang nggak terlalu signifikan sih Pak, perkembangannya terkait dengan itu, karena kan masih sekupnya masih masih kecil lah gitu Pak, Kecil, masih ya, betul kecil. sekali, Pak. Ya. Kira-kira nih Pak, kita gunakan kalau misalkan dalam skala untuk pencapaian tentang IKM itu Pak, mungkin sekarang di level berapa Pak?
Kalau misalkan saya lihat dari apa yang saya lakukan selama ini, ada paling di kisaran 5 lah Pak, 5, 6 juga masih agak dipaksakan gitu Pak lah. Nah, atau mungkin ada ide atau gagasan baru untuk menaikkan tentang itu Pak, level yang itu Pak, supaya lebih meningkat lagi atau mungkin Iya, seperti apa? terkait dengan hal itu, saya mempunyai sebuah ide. Nah, ide tersebut saya lakukan contohnya misalkan di segi diseminasi. Saya ingin membuat suatu forum diseminasi, berbagi dengan rekan-rekan yang lain secara keseluruhan, secara utuh, semuanya hadir. Nah, baik itu yang muda maupun dengan yang sudah senior-senior di sana, saya ingin memberikan sebuah informasi ataupun pemahaman terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ataupun terkait dengan kompetensi sosial emosionalnya. Karena mau tidak mau harus secara keseluruhan, harus secara utuh disampaikannya pada mereka, sehingga adapun nanti kendala-kendala yang dihadapi, ya mereka bisa dapat transaksi dengan baik gitu Pak, ke anaknya sekali, itu. Ya. Bagus sekali Pak ide-idenya Pak ya. Kira-kira Pak untuk melaksanakannya, pelaksanaan itu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan hal seperti itu? Pelaksanaan insya Allah minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan, karena ini kan waktunya agak mulai mepet ke depan Jumat. Nah, kemungkinan dari mulai hari Senin lah Pak, saya mulai berdiskusi dengan rekan-rekan di sana, baik itu Wakasek Kurikulum dan juga kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain. Saya minta waktu beristirahat yang pertama mungkin Pak lah. Saya ingin meminta waktu mungkin beberapa menit ataupun 15 menit, sekitar 30 menitan lah, saya ingin melakukan terkait hal itu. Nah, kalaupun misalkan dalam perencanaannya saya sampaikan pada mereka berikut dengan prakteknya. Oh, bagus sekali. Dengan prakteknya, pelaksanaan perencanaannya seperti apa dalam RPP, prakteknya pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu saya akan berikan semuanya terkait dengan hal itu Pak. Ya, jadi itu ide kekuatan Bapak ya yang akan dilaksanakan Pak ya. Iya seperti itu Pak. Oh iya. Idenya, Pak. Dan memang kalau misalkan, karena kan saya juga pernah gitu Pak, pernah mengikuti hal-hal yang sifatnya workshop, seminar. Saya pernah mengikuti hal itu, dan juga saya mengikuti grup penggerak ini, sehingga saya ada beberapa pemahaman lah gitu ya yang dapat saya sampaikan pada mereka, sehingga mau tidak mau saya harus berbagi dengan rekan-rekan yang lain gitu Pak. Nah, untuk ini Pak, untuk tingkat keberhasilan nih Pak ya, ya, untuk memastikan keberjalanan ide Bapak itu, mungkin ada rencana lain atau mungkin ide-ide lain yang Bapak akan jalankan? Ya, terkait dengan hal itu, untuk memastikan keberjalanan keterlaksanaannya implementasi kurikulum merdeka ataupun kompetensi sosial emosional, saya berkolaborasi juga dengan Wakasek Kurikulum dan juga kepala sekolah. Saya ingin meminta monitoring atau supervisi kepada rekan-rekan semua di sana terkait dengan hal itu. Nah, seperti tadi saya sampaikan, untuk ide-ide hal yang lain, saya pengen langsung diterapkannya langsung ke prakteknya, diterapkan di lapangannya, ke siswanya seperti apa gitu. Bagus sekali Pak ya. Nah Pak, mungkin dari pertemuan percakapan kita ini yang singkat ini Pak ya, kita apa sih yang Bapak dapatkan dari hasil obrolan kita ini Pak? Ya, utamanya saya termotivasi dengan diskusi seperti ini, sehingga saya terdorong memotivasi hal-hal itu, sehingga saya meyakini bahwa insya Allah dengan cara seperti itu, dengan diseminasi seperti itu, insya Allah dapat terlaksana dengan baik gitu Pak. Alhamdulillah Pak ya, bagus sekali ya. Mungkin ide-idenya bagus, mudah-mudahan bisa diterapkan Pak ya. Amin, bisa terlaksanakan tentang IKM itu Pak ya. Iya, amin. Mungkin Pak cukup sekian aja. Mungkin Pak, saya ada acara lagi Pak ya. Iya nggak apa-apa. Makasih nih Pak nih. Makasih banyak atas kesempatan diskusi kali ini. Besar harapan nanti bisa terlaksana dengan lancar. Ya, mungkin nanti minggu depan saya akan berbincang-bincang lagi. Iya, siap. Dengan Bapak bagaimana hasil-hasil tentang penerapan IKM di sekolah Bapak Pak ya. Siap. Nanti saya hubungi Bapak lah gitu lah kalau misalkan ini sudah terlaksana. Iya, siap Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tadi kita sudah sama-sama melaksanakan kegiatan coaching Iya, dan sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa saya sebagai observer, Bapak sebagai coachnya, dan ini sebagai coachinya. Nah, dari hasil tadi, hari ini saya hanya mengajak Bapak untuk pasca observasi ini, mengajak Bapak kita semua merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tentang coaching itu. Nah, baik Pak, sementara saya ingin tunjukkan dulu indikator yang Bapak kemarin sampaikan terkait coaching itu. Yang pertama Bapak, indikatornya adalah menggali potensi guru. Jadi diskusi yang Bapak sampaikan coaching itu untuk menggali potensi guru itu. Nah, yang kedua yang saya ingat juga di sini tertulis bahwa Bapak terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua terkait dengan mendengarkan dengan aktif. Nah, kemudian kehadiran penuh juga. Iya, betul, Pak. Nah, dari situ saya juga ingin bertanya, mohon Bapak mungkin refleksi tentang apa yang Bapak rasakan terkait kegiatan coaching itu, mulai dari tirtanya dan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Silahkan Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya. Saya sudah melakukan kegiatan ini, coaching ini dengan alur tirta, Pak ya, dengan menanyakan tujuan, ya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali coaching untuk ini Pak, untuk menggali permasalahan tersebut Pak. Oh iya ya. Jadi menurut Bapak sudah tercapai semua Sudah ya Pak? tercapai Pak, insya Allah. Baiklah. Mungkin ini giliran saya untuk menyampaikan hasil observasi Iya, saya yang mungkin juga evaluasi bagi kita semua ya Pak. Iya. Menurut saya memang alhamdulillah Pak, dari alur tirta yang Bapak terapkan dalam dialog tadi sudah sangat bagus, dan saya rasa semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Bapak bisa menggali masalah-masalah yang ada, kemudian Bapak juga bisa mencari mendorong coachi untuk menyampaikan ide-idenya, kemudian bagaimana menerapkannya, bahkan Bapak sampai tahap meminta komitmen bersama atau tanggung jawabnya. Itu sudah cukup bagus, dan saya rasa ini sudah baik sekali Pak. Ya, terima kasih Jadi Bapak. untuk kegiatan coaching hari ini, coaching yang kita lakukan bersama ini alhamdulillah menurut saya sudah sangat bagus, termasuk dari coachingnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sudah bagus. Sudah sesuai dengan apa yang dialur dalam tirta itu, jadi bisa saling mengisi. Kemudian Bapak mungkin sebagai seorang pendidik juga seorang guru ya mungkin pendidik ya Pak ya. Betul sekali Pak, betul Pak. Ini dari kemampuan coaching ini yang ingin Bapak kembangkan lagi di bagian mananya? Ya, untuk saya mungkin mau mengembangkan Pak ya, untuk terus berlatih Pak ya. Oh ya? Terutama untuk berlatih supaya pembelajaran coaching ini supaya lebih mantap lagi Pak. Oh ya, Nah, begitu. Ya, supaya nantinya kedepannya tuh bisa menerapkan baik kepada teman sejawat atau mungkin rekan-rekan yang ada di sekolah kami terutamanya Pak. Oh ya. Bisa kembangkan. Ya mudah-mudahan kita semua belajar, karena kita prinsipnya belajar sepanjang hayat ya. Iya, betul. Nah, kita tidak lupa untuk terus belajar, dan ini bagian dari pembelajaran kita. Bapak Arif lagi. Ya, Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin dalam kegiatan observasi saya bertugas sebagai observasi kurang memuaskan Bapak semua, dan mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, Itu saja ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.